Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan testing dan implementasi sistem. Materi kali ini kita akan membahas mengenai estimasi usaha tes. Kegiatan pembelajaran, capaian pembelajaran pertemuan, mahasiswa mengetahui dan memahami estimasi usaha tes. Kemampuan akhir capaian pembelajaran, mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami estimasi usaha tes. Bahan kajian estimasi usaha tes, ada perencanaan tes, eksekusi tes, debugging dan perbaikan. Penilaian, mahasiswa mampu menjelaskan perencanaan tes, eksekusi tes, dan debugging dan perbaikan. Perencanaan tes, faktor-faktor kunci yang diperhitungkan adalah jumlah test case yang dibutuhkan untuk testing, estimasi jumlah test case untuk testing software baru, estimasi jumlah test case untuk regression testing, dan yang kedua adalah waktu rata-rata per test case untuk persiapan test case. Data industri praktis estimasi jumlah test case untuk testing software baru jika ditinjau berdasarkan intensitasnya. Yang pertama ada satu test case per satu line of code atau log per fungsi untuk sistem testing beresiko tinggi. Satu test case per 30-50 log per fungsi untuk sistem testing rata-rata dengan intensitas tes yang biasa. Satu test case per 300-500 log per fungsi untuk sistem testing dengan intensitas tes minimal. Data industri praktis estimasi jumlah test case untuk testing software baru jika ditinjau berdasarkan bahasa pemrograman yang digunakan antara lain rasio 1 test case per 30-50 log digunakan pada bahasa pemrograman seperti C atau COBOL. Rasio 1 test case per 10-15 log digunakan pada bahasa assembly atau bahasa mesin. Rasio 1 test case per 30-50 log digunakan pada bahasa pemrograman visual seperti Visual Basic, Visual C++, dan Power Builder. Jika tester tidak mengetahui jumlah log dari software yang dites sehingga metode perhitungan yang sebelumnya atau di atas tidak dapat digunakan, maka di sini jumlah test case dapat diestimasi berdasarkan ukuran software lainnya, seperti detail fitur dalam kebutuhan, function point, halaman dokumen kebutuhan fungsional, atau spesifikasi, query, dan window dengan data industri praktis sebagai berikut. 2-3 test case per detail fitur dalam kebutuhan fungsional sederhana, resiko tinggi rendah. 10-12 test case per detail fitur dalam kebutuhan fungsional kompleks resiko tinggi. 2-3 test case per function point. 20-30 test case per halaman kebutuhan fungsional dan atau dokumentasi spesifikasi. 2-3 test case per query sederhana resiko rendah. 10-15 test case per query kompleks resiko tinggi. 5-10 test case per query sederhana resiko rendah. 10-25 test case per query kompleks resiko tinggi. Di sini untuk yang selanjutnya berdasarkan dengan regression testing, di mana di sini ada untuk komponen software baru atau yang dimodifikasi, untuk komponen software yang berhubungan namun tidak dimodifikasi. Yang selanjutnya adalah untuk komponen software yang tidak berhubungan dan tidak dimodifikasi. Waktu rata-rata test case di sini untuk data industri praktis untuk produktivitas pengembangan test case antara lain rata-rata 3-10 test case per hari untuk test case testing yang manual, rata-rata 2-5 test case per hari untuk test case testing yang diotomatisasi. Menurut Chapers John dalam buku Applied Software Measurement, mengestimasi produktivitas test case testing secara manual rata-rata sebanyak 30-300 test case per orang per bulan atau 1,5-15 test case per hari. Cakupan pekerjaan dari proses pembuatan test case ada membaca dan mengerti spesifikasi fungsional, validasi spesifikasi, analisa spesifikasi dan identifikasi test case, buat data tes dan lingkungan testing, dokumentasi test case, review dan validasi test case. Cakupan pekerjaan untuk test case testing yang diotomatisasi sebagai berikut: pemrograman test case, melakukan cek program test case atau dry run, debugging dan fixing test case. Eksekusi faktor-faktor yang akan diperhitungkan dalam eksekusi tes. Yang pertama adalah jumlah siklus tes, seperti seberapa sering siklus atau pengulangan dari suatu test case, jumlah test case yang dieksekusi per siklus atau batch test, waktu yang dibutuhkan untuk menjalankan per tes. Cakupan usaha yang diestimasi dalam eksekusi adalah meliputi persiapan, setup lingkungan tes, eksekusi tes, mendapatkan hasil, menentukan status keberhasilan test case,
pencatatan dan pelaporan hasil test case. Bila terjadi kegagalan, harus ada replikasi hasil, penambahan eksekusi, dan memastikan pemahaman masalah, koleksi informasi diagnosa bersangkutan, menuliskan laporan masalah, review laporan masalah dengan orang yang bertanggung jawab dengan debugging dan fixing. Faktor dari cakupan yang kecil atau trivial dalam estimasi lingkungan tes adalah lingkungan tes telah ditetapkan dan ada tester telah mengetahui bagaimana menggunakan fasilitas tes secara efektif. Lingkungan tes belum ditetapkan namun hanya dibutuhkan setup sederhana dan mempunyai biaya overhead perawatan yang rendah. Banyak test case yang akan dijalankan pada suatu organisasi atau lingkungan tes umum tidak banyak dibutuhkan atau perubahan lingkungan dalam hal ini. Pada lingkungan yang kompleks, estimasi usaha setup dan perawatan lingkungan meliputi usaha-usaha sebagai berikut. Mendaftar fasilitas tes yang ada dan menilai kelayakannya, mendefinisikan lingkungan yang akan digunakan sebagai dasar untuk serangkaian tes yang akan direncanakan, menentukan berapa banyak variasi yang dibutuhkan, mengembangkan suatu daftar detail dari tahapan kerja, mengestimasi jumlah waktu yang dibutuhkan untuk tiap aktivitas kerja. Estimasi testing ulang setelah perbaikan adalah faktor utama adalah jumlah siklus testing yang diulangi, persentase test case yang akan dieksekusi ulang tiap siklus. Untuk tes langsung yang kecil jumlah siklus antara 2 sampai 3 termasuk tes pertama dan persentase test case antara 10% sampai 25% per siklus. Untuk tes kompleks dan besar jumlah tes siklus biasanya lebih dari 10 dan persentase test case 50% sampai 100% per siklus. Debugging dan perbaikan faktor kunci yang digunakan untuk estimasi adalah jumlah defects atau bugs yang diperbaiki, waktu perbaikan untuk tiap defect atau bugs. Jumlah defect bugs yang diperbaiki dari data praktis industri sebagai acuan awal estimasi jumlah defect atau bug jika ditinjau berdasarkan bahasa pemrograman dan fase di mana testing dilakukan. 5-8 defect bug per 100 log untuk kode baru sebelum unit test dengan bahasa pemrograman generasi ketiga seperti C atau COBOL. 10-15 defect per bug per 100 log untuk kode baru sebelum unit test dengan bahasa assembly. 1,5 defect bug per 100 log untuk kode baru dengan bahasa generasi ketiga sebelum integration dan sistem test. 2-3 defect atau bug per 100 log dari daerah bermasalah untuk modifikasi dengan bahasa pemrograman generasi 3 dengan kode tidak terstruktur dengan baik sebelum unit test. Dilanjutkan 10-15 defect bug per 100 log dari daerah bermasalah untuk modifikasi dengan bahasa pemrograman generasi ketiga, kode tidak terstruktur dengan baik sebelum unit test. 4-6 defect bugs per 1000 log untuk kode baru dengan bahasa generasi ketiga diserahkan kepada klien untuk aplikasi in-house Management Information System atau MIS. 2-3 defect per bugs per 100 log untuk kode baru dengan bahasa generasi ketiga diserahkan pada klien untuk paket produk dari vendor software. Lama waktu memperbaiki defect atau bug. Menurut Jack Adam dari IBM, waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki defect atau bug meningkat seiring dengan jumlah defect atau bug yang ditemukan. Dengan waktu rata-rata untuk perbaikan sebagai berikut. Jumlah defect sedikit, tingkat kesulitan sederhana, 85% defect, waktu per defect 1-4 jam, menengah 10% defect, 8-20 jam, kompleks 5%, waktu per defect 40-80 jam dengan rata-rata 4 jam. Sedangkan jumlah defect banyak dengan tingkat kesulitan sederhana 60%, waktu 4-8 jam untuk per defect, menengah 20%, 12-24 jam, kompleks 20% dengan waktu 40-160 jam dengan rata-rata 12 jam. Teknik estimasi usaha tes yang pertama ada bottom up atau micro estimating, atau yang kedua ada top down atau global estimating, ada formulae atau models, Parkinson law, ada pricing to win, ada cost averaging, consensus of expert, ada swag dan re-estimating by fase. Bottom up mengembangkan rencana tes kerja detail dengan membuat estimasi waktu dan sumber daya untuk setiap tugas terkecil dari rencana kerja, di mana di sini ada 3 keterbatasan. Ada bottom up estimating tidak dapat dilakukan sampai daftar tugas detail setelah dibuat, jam kerja untuk tugas-tugas yang terabaikan, tidak terdapat suatu bias yang konsisten. Sedangkan untuk top down di sini estimasi dimulai dari gambaran besar, menyediakan sanitasi cek atau cross check,
bagi estimasi yang dikembangkan dengan metode lain. Ada formulanya atau model. Teknik ini menggunakan suatu formulasi untuk estimasi, biasanya membutuhkan karakteristik tertentu. Karakteristik yang dapat diukur tergantung pada formula. Pembuat formula atau model tergantung pada pengalaman terhadap sistem yang akan dimodelkan. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam formulasi adalah menentukan ketepatan kalibrasi dan ketepatan model terhadap sistem yang akan dimodelkan. Selanjutnya ada Parkinson Law, di mana estimasi tidak hanya berupa proses kalkulasi kuantitatif. Pendekatan ini dilakukan dengan menetapkan estimasi terhadap nilai psikologi maksimum yang dapat diterima oleh pihak yang bersangkutan. Selanjutnya ada pricing to win. Pendekatan ini merupakan lawan dari Parkinson Law dengan menetapkan nilai estimasi terhadap nilai yang terendah, penggunaan nilai minimal yang dimungkinkan dalam menetapkan nilai estimasi. Pricing win juga digunakan untuk memberikan nilai estimasi ke dalam misal programmer sehingga proyek mempunyai selisih waktu jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau strategik. Ada cost averaging. Masalah pada teknik ini adalah terdapat peningkatan bebas kerja dalam mengestimasi kalkulasi. Kalkulasi di mana di sini ada 3, ada skenario paling optimistik, ada skenario paling mungkin terjadi, skenario paling pesimistik. Di mana di sini ada rumus A plus 4B plus C dibagi 6. Nilai 4 merupakan nilai bobot prioritas terhadap B. Nilai A dan C masing-masing berbobot 1. Nilai-nilai bobot dapat diubah berdasarkan analisa terhadap pengalaman-pengalaman pengerjaan proyek-proyek sebelumnya atau pada data historis. Consensus of expert. Teknik ini dilakukan dengan membuat estimasi perencanaan kerja dalam rentan waktu tertentu. Update nilai tugas selanjutnya sesuai dengan pencapaian waktu atau real dalam pelaksanaan tiap tugas yang akan diselesaikan. Selanjutnya ada estimating by fase, di mana di sini estimasi tidak dipandang sebagai suatu aktivitas sekali proses, namun juga sebagai proses yang dapat diperbaiki pada setiap fase pengembangan, di mana di sini ada batas waktu, ada cakupan estimasi, dan juga ada akurasi. Untuk studi visibilitas keseluruhan usaha tes ada kurang lebih 50%. Dokumen kebutuhan sistem, di mana di sini keseluruhan usaha tes dan usaha perencanaan tes ada 35% dan juga ada 25%. Rencana tes ada keseluruhan usaha tes, di sini ada 25% dan usaha eksekusi tes ada 25%. Penyelesaian siklus pertama dari eksekusi tes untuk debugging dan fixing ada 25% dan retesting ada 25%. Faktor-faktor estimasi yang pertama adalah kompleksitas dan ukuran produk. Yang kedua, kesiapan testing produk. Yang ketiga adalah resiko produk. Yang keempat adalah efisiensi infrastruktur pendukung dan proses eksekusi tes. Yang kelima adalah kemampuan tester dan keberadaan sumber data. Metrik software source line of code atau SLOC adalah metrik perangkat lunak yang digunakan untuk menghitung jumlah baris dalam teks kode sumber program. Deliverable sumber instruksi atau DSI mirip dengan slog, namun perintah if then else akan dihitung sebagai satu slog atau beberapa DSI dengan rumus FAV sama dengan TDI kali 0,01 ditambah 0,65, di mana mempunyai keterangan nilai adjustment factor atau VAV adalah faktor penyesuaian nilai menunjukkan fungsi umum yang diberikan kepada pengguna, sedangkan TDI adalah total tingkat pengaruh. Berikut adalah referensi dari pertemuan kala ini dari Pedrosa, upaya proyek perangkat lunak dan biaya testing estimasi, dan juga ada dari Romeo testing dan implementasi sistem edisi pertama. Sekian, terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.